Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan tentang tema, yaitu Isra Mi'raj. Nah, dalam proses Mi'rajnya Nabi, tahapan apa saja yang Nabi lalui pada Mi'rajnya sebelum beliau mendapatkan perintah, serta berapa lama waktu Isra Mi'rajnya Nabi? Terima kasih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sering didhawuhi para alim ulama tentang masalah sejarah Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi izinkanlah kami akan membahas satu materi yang berjudul mengapa dan sebab apa Rasulullah itu yang diperjalankan Allah bisa sampai ke Sidratul Muntaha dalam rangka menerima sholat 5 waktu. Apa sebabnya Rasulullah bisa sampai ke hadirat Allah? Ini yang menjadi materi. Mungkin kalau kami menceritakan Isra itu bagaimana, Mi'raj itu bagaimana, itu panjenengan sedaya sudah sering diceritani para alim ulama. Cuman di sini saya manfaatkan waktu setengah jam ini dengan agenda materi sebab apa Rasulullah bisa nyampai terhadap Sidratul Muntaha Mustawa. Hal ini Bapak Ibu tertuang di dalam surah Al-Isra, surah Al-Kahfi. Di situ Allah mengatakan, Subhana maha suci sopo alladzi hidup. Dat maksudnya adalah Allah. Asra kang nglakokake, asra yang memperjalankan siapa Allah. Bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Bi abdihi kelawan kawulannya hambanya yang disebut Muhammad bin Abdillah. Itu coro syariate dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Miturut pemahaman madhab arba, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari masjid ke masjid. Itu bentuknya panjenengan kalih kula, bentuknya kita itu patuh dengan hukum syariat Rasulullah. Jelas Pak nggih? Ini perjalanan di dunia dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ning Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Gitu. Masjid ke masjid berarti dunia. Sedangkan Mi'raj adalah minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha Mustawa. Ini sudah meninggalkan zona dunia langsung ke langit Sabtuju, kemudian ke Sidratul Muntaha sebab sebagai kerajaan Allah yang disebut maqam musyahadah. Bapak Ibu, ketika beliau melakukan Mi'raj, miturut cerita tafsir yang sudah dijelaskan bahwasanya beliau tidak sendirian.
Beliau tidak sendirian, termasuk malaikat muqarrabin, termasuk buraq. Tapi ketika saat sudah sampai ke langit 7, yang menyertai beliau tersebut semuanya itu parkir. Paham parkir, Pak? Mohon maaf, Pak Camat kula mboten paham bahasa Madura. Belas loh, padahal rencang kula wekdal teng Pondok Kediri niku Madura kewadah ning Magelang Madura, tapi kula piyambak pengkuh mboten purun belajar bahasa Mohon maaf Pak Camat nggih. Asli jenengan mriki? Oh, kota, tapi kan bahasa Madura bisa. Oh, segumi-segumi, ngoten. Bon. Mboten masalah, yang penting bahasa saya secara Indonesia bisa diterima. Ngoten nggih? Bisa dipaham. Lah terus bagaimana perjalanan Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha miturut pandang sudut dari hukum hakikat. Bapak Ibu, di dalam Islam itu ada 4 loh nggih. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Syariat itu adalah minangka perumpamaan, itu adalah kendaraan, thariqah itu jalan, hakikat adalah tujuan. Kalau makrifat sudah sampai pada Allah, sudah sampai pada tujuan. Ibarat saya dari rumah Mojokerto, syariat saya numpang mobil, ya dah. Walaupun tadi Pak Camat mohon izin saya nyetir sendiri Pak Camat tadi. Nggih, sampai dumugi perbatasan Banyuwangi dan Situbondoan ibu. Nah, teng mriku wau terus mampir ke warung desa. Teng mriku nggih, kula sing kula senengi Pak Camat niku nasi merah putih. Karena mencerminkan kampung Pancasila. Teng mriku merah putih. Nasi jagung. Bon. Jalan saya tadi ya aspalan itu. Wong mobil ya, gak mungkin toh lewat laut, gak mungkin dah. Kemudian hakikat saya, tujuan saya adalah ta'aruf silaturahim terhadap seluruh saudara saya yang ada di Wongsorejo, yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Mohon maaf sampai kesupen Bapak Ketua MWJ Mojokerto, Wongsorejo, mohon maaf, yang kami hormati tadi kesupen, mohon maaf. Partner Pak Camat kula wekdal teng Mojokerto nggih ngoten, di Ketua MWJ Mojokerto Bangsal Kecamatan namine Muhammad Saihun niku tasik derek kalih kula. Dadi teng mriku napa sing dibetahne kula kalih beliau membackup teng mriku. Nggih, tahun 84 kinten-kinten kula dados banser Ansor, kemudian tahun 90 kula niki pun break, kula ndugi wingking mawon, kula namung ngaos kemawon ngoten. Pun. Hakikat saya adalah ta'aruf silaturahim terhadap panjenengan. Kalau sudah sampai di sini, kula tahu sampean nggih ketemu kula niki namine makrifat. Ini digandengkan dengan tema saya, sebab apa Rasulullah itu bisa sampai pada Sidratul Muntaha. Bapak Ibu nyuwun sewu, Isra Mi'raj ini sebetulnya janganlah kita peringati saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo mencontoh Rasulullah. Tidak bisa 100%, 90, 80, pokoknya ojo gak. Termasuk terus Pak Camat mang, sering-seringlah membaca sholawat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Allah aja, malaikat aja ya bersolawat, apalagi kita. Nanti niku materi niku mungkin lain kali kita bahas. Bon. Bapak Ibu, sebab apa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Allah untuk menjalankan Mi'raj, menghadap dan bertemu terhadap Allah? Ini kami jawab karena beliau masuk di dalam surah Al-Imran ayat 31. Monggo teng mriku ayo diwaos. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, bila mana kau ingin betul-betul cintamu terhadap Allah iku sah lho nggih. Nek sah iku mboten cinta abal-abal lho nggih. Betul-betul cinta dumateng Gusti Allah. Fattabi'uni, ikuti saya. Itu kata Rasul. Kalimat fattabi'uni tafsirannya kalau boleh saya buka sedikit lewat istifham. Mengikuti baginda Rasul yang bagaimana? Lawang kita bukan zamannya. Lah ngeten nggih. Kita tidak menangi ya, bahasanya menangi. Kita bukan zamannya, iya kalau para sahabat. Tetapi jangan khawatir. Di situ ditegaskan lewat sayyid. Sayyid niku adalah para sahabat yang mengikuti kanjeng Nabi dari segala aspek, afalnya, akwalnya, apapun. Itu nanti disebut sayyid. Lah nek habaib itu adalah unsur nasab. Beda nggih sayyid dengan habaib. Beda. Nek sayyid adalah orang-orang yang dekat yang mengikuti apa yang telah diteladankan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebutkan tabi'inat as-salihin. Sebab ada satu pertanyaan ngeten Pak, salate Rasulullah sebelum beliau di Isra dan Mi'rajkan Allah itu bagaimana? Saya akan jawab sampai. Kalau sholatnya Rasulullah sesudahnya Isra dan Mi'raj, maklum. Ternyata Bapak Ibu, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim Hanifah, millata Ibrahim Hanifah. Ternyata sholatnya baginda Rasul itu mengikuti nenek moyangnya yang disebut Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim Hanif, artinya segala tumindak syariat Rasul. Syariat itu tumindak dohir nih gitu Pak. Apapun, baik di dalam aktivitas sholat 5 waktu maupun di luar sholat aktivitas 5 waktu, beliau hatinya itu selalu hudur menyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku maksud fattabi'uni, ikutilah saya. Berhubung kita tidak zamannya Rasulullah, kita mengikuti zaman tabi'in as-salihin. Siapa as-salihin itu? Bapak Ibu, kembali kepada materi, sebab apa, mengapa Rasulullah bisa sampai pada Allah. Ternyata ketika Mi'raj beliau sudah meninggalkan bumi, naik sab langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Berarti ini bukan alam dunia. Artinya kita sekarang itu di alam dunia, alam muhadharah. Ya. Lah,
Bagaimana caranya hati dan ruh panjenengan itu bisa melewati alam mukasyafah, bisa sampai ke musyahadah. Kuncinya ada di mana? Ingat, di dalam Islam itu ada tahapan dzikir. Satu, dzikir jahri, diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syariat. Naik satu tingkat di thariqah, kita akan dibimbing zikir yang kedua disebut zikir sirri. Zikir di mana diucapkan di dalam hati. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub wa qala aidan dzikron katsiron. Bapak Ibu, teman-teman dulur-dulur yang ada di thariqah mesti paham tentang dzikir sirri niki. Dzikir yang diucapkan, dikumandangkan dalam hati walaupun posisi fisik ini dalam keadaan apapun. Kita kalau naik satu tingkat di dalam hakikat pasti akan dibimbing dzikir yang disebut sirrul asrar. Di mana dzikir ini sebagai ayat yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Al-Baqarah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Yang disebut tali Allah Muhammad, jangan pernah kau putus dengan saya. Mohon maaf, oleh karena kami keterbatasan waktu, sekali lagi saya katakan secara prinsip aja. Apa sebabnya Rasulullah bisa sampai pada Allah? Karena beliau memegang dzikir sirrul asrar. Sekali lagi, sebab apa baginda Rasulullah bisa sampai dikehendaki Allah ke Sidratul Muntaha? Karena beliau memegang dzikir sirrul asrar. Itu bisa dibuka di dalam kitab Sarhul Hikam, bisa dibuka karangan Syekh Ibnu Athaillah, bisa dibuka di dalam kitab sirrul asrar juga karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bisa yang berikut. Terus pengamalannya dzikir sirrul asrar bagaimana? Ini apakah perlu kami jelaskan Pak Haji? Hah? Sedikit mawon nggih. Ngeten Pak. Dzikir jahar kali sirri kita masih menyebut asma Allah. Asma Allah, isim, jeneng. Marbuka he wong Islam, siapa nama Tuhanmu? Allahu Rabbi, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Surat Fatihah ayat 1 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Berarti Allah itu nama. Di mana ada nama, pasti ada yang memiliki nama. Sing diwujud nama itu loh ada. Ini di dalam NU diajarkan yang disebut dengan ilmu tauhid. Mohon maaf, Pak Camat nggih, mohon maaf. Setahu saya, umat Islam yang mau belajar ilmu tauhid, setahu saya niku tiang NU. Setahu saya loh nggih, mohon maaf. Yang tauhid itu sampai mencapai tingkatan tajalli Allah. Tahali sampai ke tajalli. Sehingga bisa mengupas maksud nafi isbat di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah.
Bukan berarti kula ekstrim terhadap sakliyane NU mboten Pak Camat nggih. Mboten. Wong sedaya niku dulur kula kok. Cuman setahu saya. Barangkali di luar setahu saya juga ada, itu saking bodohnya saya. Lah ngoten lho. Mohon maaf nggih, mohon maaf. Kemudian dzikir sirul asrar itu yang bagaimana? Ini cuman diajarkan kita di dalam akhlak ilahiyah. Rasulullah dawuh di dalam satu hadis, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Aku tidak akan diturunkan ke dunia oleh Allah ini, ditugaskan ke dunia ini oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya akhlak ini ada akhlak istimaiyah, ada akhlak ilahiyah. Akhlak istimaiyah adalah akhlak yang berkenaan, berhubungan langsung, ibadatul jawareh, ibadah kang bongso dohir yang ditata di dalam hukum syariat dan toriko. Jelas ya? Oke. Sedangkan akhlak yang kedua adalah ilahiyah, akhlak yang langsung hubungan dengan ruh, karena manusia terdiri dari dua unsur, jasad dan ruh. Jasad itu terbatas di dalam dunia kita, nanti kembali mati, dikubur lagi jadi satu dengan dunia, karena kita asal dari tanah kembali ke tanah. Tapi unsur ruhani ini dari Allah nanti akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Cuman pertanyaannya, bisakah kita kembali kepada Allah? Ini kalau saya kaitkan dengan cerita sejarah Mi'rajnya Kanjeng Nabi, membawa satu pertanyaan, sebab apa Rasulullah bisa sampai ke Mi'raj, sampai ke Sidratul Muntaha? Pertama jawabannya, hamba yang dipilih. Hamba yang dipilih. Di dalam surah Al-Isra di situ memakai abdihi. Isim nakirah bukan isim ma'rifat, artinya umum. Maksudnya Allah niku kuwasa menghendaki hambanya siapapun untuk bisa sampai tingkatan makrifat. Seperti halnya Al-Maghfurlah Romo Yai As'ad, ya. Niku rencang mukholid kali mbah kula Mahali. Kula mboten nate cerita nek mboten daerah mriki. Situ Bondo. Nggih. Lah ingkang Mbah Hamid niku rencang mukholid kali abah kula. Tetapi niku zaman dulu. Mung cerita kemawon. Bapak Ibu, thariqah niki harus dikembangkan sampai pada hakikat supaya bisa sampai makrifat pada Allah. Orang yang masuk di dalam thariqah, belajar lan hakikat, itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah perjalanan ruhaniah sampean terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama. Kedua, mengapa Rasulullah bisa sampai ke Sidratul Muntaha? Karena beliau sudah menafikan, beliau sudah melakukan proses tahalli menuju tajalli pada Allah. Karena beliau di dalam hatinya tidak hubbud dunya, tetapi hubbullah, cintanya mung terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir alasannya karena beliau membawa sirul asrar. Sampai tingkatan dzikir yang terakhir adalah fana'ud dzikr. Di dalam sirul asrar ada 3 tahap, 3 pintu. Syu'arul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Yang artinya di dalam hati itu ada iman. Iman. Di dalam iman ini harus jadi ihsan. Islam, iman, ihsan. Iman yang ihsan adalah iman yang sudah makrifat pada Allah.
walaupun dek-dekan. Tahu dek-dekan ya? Walaupun kelasnya TK. Makrifat pada Allah, hati selalu merasa selalu dilihat Allah. Apapun yang kita lakukan, hati terasa kalau Allah selalu hadir di dalam hati. Sehingga ketika dia sholat, ketika dia aktivitas di luar sholat, hatinya disibukkan zikir menyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rasulullah. Fattabi'uni, oleh karenanya ikuti beliau. Berhubung beliau itu bukan zaman kita, maka di bawah Rasulullah tabi'ina salihin, ini yang membawa tongkat Rasulullah, sehingga sanadnya itu tidak putus sampai Rasulullah, karena Rasulullah lah yang membawa daripada sirul asrar tersebut. Dengan begitu maka sinar makrifat Allah itu tidak akan pernah redup. Makanya saya sering katakan, carilah guru akhirat. Ini disebut sayyid, Pak. Jadi sanatnya kudu muttasil, bukan munfasil. Sanatnya harus enggak putus, muttasil. Nek sanat itu tidak ada kaitannya dengan dzurriyah, nasab. Tidak. Contoh beliau sahabat Sayyidina Ali, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, atau sahabat-sahabat yang lain yang meniru dari semua teladan perilaku kanjeng Nabi. Niku sing kedah sampean guroni, karena beliau-beliau itu yang membawa sirul asrar. Pasti jenengan mangke di beat, tanda legalitas daripada kesirul asroran sampean. Ibarat telepon, Pak, sampai dikasih nomor ada sinyalnya. Baguso kaya opo yang namanya HP, harganya mahal kaya opo, tapi kalau tidak ada sambungan horizontal kepada yang kita hubungi, nyambung badan. Begitu juga hati pada Allah. Kalau tidak mempunyai nomor Allah yang kami sebut napa, garis lurus kemakrifatan nang Allah, boten saged. Itulah yang kami sebut sebagai sirul asrar. Mungkin nek didengarkan sirul asrar kok lagi krungu saiki yo, ngaten. Itulah beberapa tingkatan-tingkatan zikir kita kepada Allah yang semata-mata semuanya itu didapatkan oleh beliau-beliau karena sanatnya tidak putus. Bapak Ibu, kalau yang namanya sirul asrar zikir kepada Allah horizontal langsung pada Allah itu sudah panjenengan pegang, maka ketika jenengan sholat itu sesuai dengan Qur'annya, waqumu lillahi qanitin ay khosyiin. Sholat panjenengan mengke walaupun tidak maksimal bisa mendapatkan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk adalah sholat di mana tidak hanya jasad ini ditawiti, diawali dengan takbir, dibungkasi dengan salam, tetapi hati hudur menyang Allah, pada Allah, tidak hati hudur terhadap selain Allah. Fattabi'uni, kalau Anda ingin seperti itu, kata Rasulullah di dalam surah Al-Imran ayat 31, fattabi'uni, ikuti saya. Oleh sebab itu, lewat sholawat Pak Camat nggih saged menghantarkan hati kita untuk bisa sampai pada baginda Rasul. Aku yakin kula sangat mendukung Pak Camat punya program setiap desa itu ada kegiatan sholawatan. Lah ngaten nggih. Nggih, mugi-mugi wekdal yang
sangat simpel niki kula manfaatkan dengan kesimpulan, mari kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak 100%, 90, jangan sampai tidak sama sekali. Oke, Bapak Ibu hadirin, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan terkait Isra Mi'raj, di mana perjalanan ruh sampai kali kula terhadap Allah itu bisa bagaimana sebelum kita dipanggil oleh Allah, idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Sebelum pati iku teko, terus kita akan dipaksa Allah untuk kembali. Sekarang ayo belajar bagaimana hati ini bisa sampai pada Allah sesuai dengan surah Al-Kahfi ayat 111 tadi. Wa man kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin bertemu terhadap Tuhannya, orang Islam adalah Allah, pertama adalah fal ya'mal amalan salihan, lakukanlah perbuatan yang saleh. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Yang kedua, jangan sekali-kali ketika Anda beribadah atau tidak beribadah hatimu menyekutukan Allah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Pun persis jam 09.04. Oke, monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan tentang tema, yaitu Isra Mi'raj. Nah, dalam proses Mi'rajnya Nabi, tahapan apa saja yang Nabi lalui pada Mi'rajnya sebelum beliau mendapatkan perintah, serta berapa lama waktu Isra Mi'rajnya Nabi? Terima kasih. Bapak Ibu, pertanyaan ini bisa kami jawab baik dari sudut kacamata syar'i maupun hakiki. Berapa lama baginda Rasul dan prosesnya Mi'raj itu bagaimana? Secara syariah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Beliau diperjalankan Mi'raj, prosesnya pertama adalah sab langit 1 sampai ke 7 ketemu Nabi Adam dan terakhir Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan di situ banyak kejadian-kejadian yang menurut kami secara syar'i tidak bisa kami ceritakan, yang tak simpulke beliau dimasukkan Allah di dalam alam mukasyafah, alam di mana beliau ditemukan kegaiban makhluk. Apa yang dimaksud kegaiban makhluk? Beliau bertemu para malaikat, ketemu para nabi dan rasul, bertemu terhadap surga, bertemu terhadap neraka, bahkan di Lauhil Mahfud. Ini hanya membutuhkan waktu tidak ada 1 malam. Ya, coro dihitung jam ngoten, boten 24 jam. Coro suwengi berapa jam? 12 ya, enggak membutuhkan waktu 12 jam. Ini ada yang khilaf, beliau olehnya Isra Mi'raj iku biruhin faqat, hanya ruhnya. Kil yang kedua ada yang mengatakan ma'a jasadihi, beserta jasadnya. Lah, khilaf dari kil tersebut enggak usah dipersoalkan. Yang jelas kalau membutuhkan waktu, okelah saya katakan setengah wengi. Wis tak katakan setengah wengi. Setengah wengi dari berapa itu? Kalau 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 jam. Berarti separuhnya adalah 5 jam. Tahapan-tahapan yang beliau alami secara syar'i adalah pertama masuk di alam mukasyafah. Kemudian
Setelah alam mukasyafa itu sudah diselesaikan, mau masuk di babul musyahadah atau mau masuk di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril itu pesen, Muhammad, bacalah tahiyat ini secara syar'i lo ya. Sebelum kau masuk ke makom musyahadah atau disebut sebagai Sidratul Muntaha Mustawa. Sebab tatkala kau tidak membaca tahiyat ini, kau akan hancur. Paham nggih? Lah, niki maksudnya jenengan ketika solo nuju wusul nang Allah, bahasa tahiyat Anda harus memegang sirul asrar. Kalau tidak memegang sirul asrar, jangan harap Anda bisa sampai ke musyahadah. Sebab berbagai banyak thariqah, berbagai cara untuk menuju pada Allah, niku ada cuman dua sistem. Wasilun dengan majdubun. Terserah milih yang mana sampean. Nek bahasa secara nasional, mohon maaf loh ya, Allah niku maha kaya bahasa. Allah faham dengan bahasa jenengan Arab. Allah faham dengan bahasa panjenengan itu bahasa Inggris. Allah faham dengan bahasa panjenengan Madura. Allah faham dengan bahasa panjenengan Jawa, Indonesia. Tetapi semuanya itu kuncinya ada di sirul asrar. Terus ketika beliau mangkat menuju Sidratul Muntaha ini, bagaimana? Malaikat Jibril, Buraq, kemana? Semuanya parkir. Mengapa parkir? Bapak Ibu, secara sudut pandang hakikat, di situ ada proses namanya tahalli menuju tajalli. Kata Allah, aku tidak akan menerima hambaku untuk datang bertemu aku, manakala di dalam hati hambaku masih ada cinta selain aku. Berarti Allah maha pencemburu. Bapak Ibu, logroke, tahu logroke nggih? Hilangnya, bersihnya hati dari perkara cinta selain Allah itu hanya dengan cara dzikron katsiron. Kudu ngekeh nih zikir. Ini. Terus zikir yang bagaimana? Yang bisa untuk melogrokan, membersihkan cintanya hatiku terhadap selain Allah. Sebab Bapak Ibu, kita semuanya manusia. Berhubung ada sifat basariah pada diri kita yang diembankan Allah, logis kita itu cinta selain Allah. Sama istri, sama anak, sama kebutuhan dunia yang disebut syahwatut dunia. Dan ini sudah wajar miturut sifat basariah. Tatkala hati ini belum bisa melepaskan hal itu, hati loh, bukan jasad loh, hati, maka jangan harap kita bisa sampai ke makom musyahadah. Jadi mengapa harus parkir para malaikat masih kesebut makhluk? Mengapa parkir namanya Buraq? Karena masih kesebut makhluk. Artinya kalau kita masukkan dalam pendidikan tauhid, kalau tidak kita ada proses tahalli. Apa sih tahalli? Proses penghilangkan keakuan hamba makhluk di dalam hati ini atas segala hal apapun. Inilah yang kami maksud nafi isbat, nafi la ilaha isbat illallah. Dalam dunia tauhid diajarkan kita sebagai hal tersebut. Siapa yang membedah perkara ini? Hanya guru akhirat. Siapa?
tabiinat, tabiin, solihin. Wis. Niku kuncine. Tabiinat, tabiin, as-solihin. Itu setelah beliau sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa, di situ nggak diterangkan dengan jelas muhaddasah antara khalik dengan makhluk. Artinya ngeten, itu hanya kita terima bahwasanya Kanjeng Nabi telah menerima sholat 50 waktu. Prosesnya seperti itu. Sampai dapat dispensasi keringanan 5 waktu. Yang 5 waktu fadilah, keutamaan menyamai 50 waktu. Sholat yang bagaimana? Padahal dikatakan inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu sesungguhnya akan bisa mencegah perkara faksa, keji, mungkar, keingkaran pada Allah. Bapak Ibu, kapan dino kok dijerokno maneh? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya. Intinya ngeten, mengapa yang dibawa itu adalah sholat? Karena sholat itu ada kaitannya dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ngabdi nang Allah. Terus ada kaitannya dengan apa? Ayat yang mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah wa aqimis shalah lidzikri. Hubungannya apa salat ambek zikir? Ini satu paket. Zikir yang bagaimana? Zikir itu bahasa Arab, di bahasa Indonesianya adalah ingat. Ingat yang bagaimana? Sebab kita waktu sholat ingat istri, ingat anak, ingat pekerjaan. Lah gitu toh. Lah, ini sebetulnya persoalan besar yang harus kita jawab sebagai umat Nahdien. Harus. Di dalam setiap ayat Al-Quran, ketika saat membahas tentang sholat, gak mungkin memakai kalimat fa'ala. Mesti koma. Walaupun asluhu koma. Ternyata Bapak Ibu, koma itu tidak hanya menggerakkan jasad, tapi juga ruh atau hati. Hati bisa menghadap, memuji khudur pada Allah kalau sholatnya mukhlisina lahuddin. Al-a'mal suwarun qaimatun. Ini ibadah sholat secara fisik iki hikam. Laksana ya, patung yang berdiri. Wa arwahuha, ruhnya sholat adalah wujudu siril ikhlas fiha. Kuduono harus ada wujud ikhlas, rahasianya ikhlas di dalam sholat. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan karena pahala, bukan karena dilihat Pak Camat, bukan karena dilihat Pak Kades, bukan karena dilihat orang lain, bukan. Kalau masih ada di situ kita punya tendensi. Maksud lillahi ta'ala, kita tidak boleh mengakui munculnya satu aktivitas sholat itu dari diri kita, tapi semata-mata dari Allah. Lah, untuk bisa hati memposisikan seperti itu, mau tidak mau, hati kita harus mengenal namanya al-dzikru sirul asrar. Jelas Mas ya? Jadi secara syar'i, pandangan syariat seperti itu secara hakiki adalah perjalanan hati kita
sampai pada Allah itu bagaimana caranya? Intinya seluruh selain Allah, masih Allah di dalam beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya parkir, semuanya parkir. Jenengan kali kula nggih ngoten, tatkalane ruh atau hati khalwat atau uzlah bisa sampai pada Allah, maka pertama hati harus melepaskan seluruh apapun yang berkenaan dengan urusan dunia. Yang kedua, jenengan harus membawa sir vertikal horizontal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang kita mengikuti tabi'in. Nek zamane Rasulullah sampean kali kula gak jamani. Zaman kita adalah tabi'in, kita ikuti itu. Makanya ayatnya fattabi'uni, ikutlah saya. Maksudnya ikutono apa yang kulakukan, kata Rasulullah. Tak simpul nih, sedaya aktivitas beliau Rasulullah secara fisik, hatinya selalu makrifat pada Allah. Oke? Ada lagi? Monggo. Mungkin dari ibu-ibu Ki, kalau tadi dari bagian musliminnya, mungkin dari muslimatnya, silakan. Ya Tore. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pertama, Kiai izin bertanya, hakikat di dalam peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah hanya sekedar perjumpaan dari makhluk kepada Rabb-nya, apa ada keistimewaan yang patut kita ambil kepada kita semua? Terus yang kedua, dari sebelumnya dari guru kami berkata, kalau Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, maka kita sebagai umatnya juga harus Isra dan Mi'raj, berangkat dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Camat ya. Itu tidak hanya sekedar sejarah cerita saja, tetapi bisa kita ambil hikmah. Hikmah itu bisa kita ambil manakala kita sebagai umat itu juga masuk di dalam proses tersebut. Proses tersebut, Mi'raj itu bisa kita lakukan ketika kita sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu bisa kau jadikan pertemuanmu terhadap Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebetulnya sholat itu adalah bentuk media, fasilitas yang diberikan Allah yang paling mudah supaya manusia itu mau bertemu pada Allah. Oleh sebab itu, sampai di dalam syariat, mengapa sholat ini sampai dikatakan fardu ain, wajib? Karena ini berkenaan dengan satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus bagi kita umatnya, mohon maaf, biar tidak gesekan, jangan katakan Mi'raj. Sebab Mi'raj itu secara syariat hanya terjadi pada baginda Rasul. Kita katakan Solo. Ngoten nggih? Solo. Kita sebagai salik, tujuan Solo adalah usul pada
pada Allah. Tadi sudah saya katakan apa persyaratannya si salik ketika suluk bisa wusul datang Allah. Hanya dua. Pertama, fal ya'mal amalan salihan. Jenengan kita semuanya sebagai umatnya harus melakukan amalan-amalan kang bagus. Amalan bagus secara jasad sudah ditulis dan ditentukan, dihukumkan di dalam hukum syariah. Amalan hati atau ruh itu sudah ditulis di dalam hukum akhlak ilahiyah yang sering kita sebut sebagai ilmu hakikat menuju makrifat datang Allah. Nah, di situ sangat panjang. Apa saja yang kita pelajari di dalam tauhid itu? Di situ sangat panjang. Ada hal-hal yang perlu kita bahas dan kita fahami, kita dapatkan wejangan-wejangan guru akhirat. Di antaranya adalah pertama, kita harus faham betul tentang rukun Islam mulai syahadat sampai haji dari sisi hakikatnya, dari sisi ruhnya, dari sisi hati itu sendiri. Kemudian rukun iman, kemudian sifat-sifat Allah yang terdiri dari wajib, sifat mohal, sifat jaiznya Allah. Disitulah nanti kita akan diperintahkan oleh guru kita, guru tabi'in as-solihin itu untuk dibekali sirul asrar bisa sampai pada Allah. Nah, niki manakala panjenengan kalih kula melakukan uzlah khalwat yang seperti ini, maka akan dapat bisa mengambil hikmah daripada Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi? Saya lupa. Oh ya, apakah umat ini juga harus menteladani Rasulullah? Kalau melihat dari ayat sing sampean sebut wau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, wajib menurut saya semampu panjenengan. Kalau Al-Imran 31 fattabi'uni, kalau menurut saya loh ya, wajib kita mengikuti teladan Kanjeng Nabi. Itu pun semampu kita masing-masing. Ibarat sekolah, jenengan ono SD tok, munggah SMP, sanawi, aliyah, musawirin, monggo terserah panjenengan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di situ. Ingat kita manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan meninggalkan dunia untuk kembali kepada Allah. Pertanyaan besar bagi saya, sudahkah kita tahu yang memiliki nama Allah yang nanti kita kembali? Sudahkah kita tahu jalan menuju Allah? Itu harus kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Sebab mohon maaf, entah ini di surat apa, tolong di cross check ya, ayatnya tak baca. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhullus sabila. Surat nopo ayat keberapa? Mohon di cross check. Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia, siapa ini kembali kemana? Hati. Unsur yang kedua adalah ruhaniyah, ruh. Barang siapa mata hati atau ruh. Nah, Imam Ghazali dawuh al-qalbu ay ar-ruh. Maksudnya hati itu bukan segumpal daging darah, tapi ruh. Barang siapa mata hatinya saat di dunia itu buta, mata hati kita namanya ainul basiroh. Kalau mata jasad ainul basariyah, itu buta. Kemudian kita belum sempat membawa ke dokter mata buta, kita sudah meninggal.
fahuwa fil akhirati a'ma, maka besok di akhirat matanya ruh ini juga buta. Wa adallus sabila, dan jalannya ruh ketika kembali kepada Allah gelap sekali. Kalau nggak percaya, kita semuanya ini kan sudah tahu rumahnya masing-masing, ya dah. Coba mata jasad nanti kalau kita pulang kita tutup, kita merem semuanya, bisa nyampe rumah? Ini kalau saya ilmiahkan, saya logikakan, ruh kita juga begitu, tidak jauh berbeda. Ini menurut sudut pandang tatanan hakikat menuju makrifat pada Allah. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kau mengikuti ajaran di dalam agama Islam ini enggak ada paksaan, hei umat manusia, terserah. Makanya yang membahas tentang masalah ruhaniyah dan jasad ini, setahu saya itu kebanyakan yang paling lengkap itu di dalam agama Islam. Kaget ya sampean ya. Nggih, awak dhewe kita ya biar ada nilai mutu hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya gitu, cuman kita kembalikan semampunya. Nggih, ada lagi? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyikapi dari semua perjalanan dari Nabi Muhammad SAW tentang Isra Mi'raj ini, dan itu sudah dikemas istilahnya kalau sekarang itu menjalani syariah, terus tarekah, terus apalagi tadi hakikat, makrifat. Apakah itu hukumnya wajib, dan bagaimana kalau istilahnya kita sebagai manusia itu tidak mengerjakan itu, apakah ada sanksi, apakah ada gini-gini apa gitu. Sudah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait apakah wajib atau tidak kita itu merenovasi atau melakukan hukum hakikat menuju makrifat, menurut saya wajibnya terhadap kita masing-masing. Wajib atau tidak itu dikembalikan pada pribadi masing-masing. Sebab la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kalimat tidak ada paksaan itu berarti dikembalikan wajib pada masing-masing. Ketika saat Rasulullah masuk di dalam kaum Taif ya, di situ ajaran Rasulullah itu tidak hanya ditolak oleh kaum Taif, bahkan ajaran Rasulullah itu dikatakan oleh kaum Taif itu ajaran yang tidak benar, mungguh mereka. Katakanlah ajaran sesat, mungguh mereka, mungguhe mereka, miturut mereka. Beliau tidak hanya dicaci ajarannya, tetapi juga beliau dilempar kotoran onta, dilempar batu, sampai beliau berdarah. Hikayah, akhirnya malaikat Jibril rawuh terhadap baginda Rasul, ya Muhammad, umatmu yang ada di kaum Taif yang tidak mengikuti ajaranmu, bahkan menghujat dan mencidrai dirimu, bagaimana kalau saya blei gunung Uhud? Bagaimana Rasulullah jawabannya? Jangan. Karena beliau-beliau itu pertama belum mengerti. Kedua, barangkali nanti anak putunya menjadi pengikutku. Itu Rasulullah. Jadi ketika saat ajaran Rasulullah itu dihujat oleh tidak hanya Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan kaum Taif mayoritas, beliau itu tidak menyalahkan mereka. Dia hanya memaklumi, pertama karena mereka belum
mengerti. Kedua, barangkali nanti Bril anak putunya menjadi pengikut aku. Sekarang dikembalikan pada kita. Bagaimana kita mengkiblat Rasulullah ketika ajaran syariat ini dicidrai orang lain? Sakitkah kita? Menyalahkan mereka atau enggak? Contoh syariat. Apalagi ketika jenengan iki mau sudah masuk di ranah solok nuju wasul Allah di dalam hukum hakikat. Tetap kebijaksanaan sampean harus mengikuti Kanjeng Nabi, tidak akan pernah menyalahkan orang lain, karena konsekuensinya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Paham Pak nggih? Lah, kalau mengikuti tabik Rasulullah, umat yang sudah sampai pada makrifat itu memakai sistem wasilun. Sistem di mana ada keseimbangan hukum syariah dengan hakikat untuk menuju makrifat pada Allah. Wonten sistem situ sing aku gak wani cerita Pak niki. Sistem majdubun. Wong niku jadab. Lah niki kula mboten wantun ngurai niki nggih. Mungkin secara pribadi mawon kula urai, nek secara umum nggih. Mohon maklum Pak Camat nggih. Mohon maklum dan mohon maaf, yang jelas kita harus tetap mengikuti Kanjeng Nabi, berapa persen itu miturut kemampuan masing-masing. Kalau kita mengikuti Rasulullah secara syariatnya saja mampu kita, ya wes di situ. Lah gitu nggih. Lah di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang jelas di dalam Islam khilafah kaya apa gak oleh dadi tukaran. Justru khilafnya menjadi rahmat terhadap kita semua. Saged dipaham Pak nggih? Injih wonten melih. Tes pundi? Monggo. Sampun Ada Pak Yai. Pak Camat instruksi. Oh, Pak Camat. Monggo Pak. Sampun. Oh, boten. Sampun terus. Nggih kula nderek mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf Gus, karena pertanyaan saya di luar judul, yakni tentang nikmat Gus. Nikmat. Saking banyaknya nikmat Gus, kita sampai-sampai tidak bisa menghitung banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang saya tanyakan Gus, nikmat yang sebenar-benarnya nikmat Gus, nikmat apa itu dan prosesnya bagaimana Gus? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah meletakkan Ar-Rahman. Seluruh makhluk di dunia dikasih Allah Rahman. Ya, entah wong Islam atau ghairul Islam, entah orang yang beriman atau orang yang ingkar pada Allah, tetap mendapatkan Rahman. Rahman ini ada kaitannya dengan ma'isyatud dunya, ya, kebutuhan urusan dunia. Tapi satu nikmat yang paling puncak adalah Ar-Rahim. Apa nikmatnya? Panjenengan ini bertemu terhadap Allah. Prosesnya bagaimana? Gini Pak, ibarat panjenengan masuk warung, minta terhadap yang jual, Bu, soto, dikasih ndak? Bu, teh, Bu, es jahe, Bu, soda. Sudah panjenengan makan, kemudian sampai gelegeen, terus kemudian sampai langsung pulang nggak bayar. Bagaimana sikapnya yang punya warung? Ayo. Mohon maaf, disiram jadi. Apabila jenengan sudah kasih uang sesuai dengan pengeluaran, terus jenengan pamit pulang, bagaimana yang punya warung? Pak, besok sini lagi ya, gitu nggih? Kita sudah dilayani Allah.
nafas gratis, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, darah bisa berputar, jantung bisa berdenyut, ginjal gratis menyaring toksin-toksin dalam tubuh kita sehingga berjalan dengan baik. Apa yang harus kita bayar pada Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin nalahuddin. Harus ikhlas. Ngibadah sampean itu harus ikhlas. Ikhlasnya itu bagaimana? Tarkibnya ikhlas. Jenengan gak rumongso yen sampean yang bisa melakukan, tapi jenengan kudu ngrumangsani oleh nglakokno sebab dilakokke Gusti Allah. Itu proses pertama. Sampai Rasulullah itu ngibaratno ikhlas itu seperti orang yang beol weteng senap bros, itu ikhlas. Nggak mungkin toh dicari lagi seperti itu. Lah, sementara wujudu siril ikhlas itu tertanam di dalam hati panjenengan yang sudah dididik dengan ketakwaan pada Allah melalui ilmu, amal dan istiqomah. Haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi proses jenengan harus kenal pada Rasulullah. Sekarang zamannya bukan Rasulullah, tabi'in sampai harus punya guru akhirat tadi. Itu yang sanatnya langsung pada Rasul, yang Rasul langsung pada Allah. Ibarat HP, wis podo ono nomere, ono sinyale. Halo guys, gimana? Masih jauh di luar sana, sambung badan. Sambung. Duweket, koyok-koyok itu duweket. Lah Allah, hablun hablul warid ya apa? Min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Itulah hidup yang memiliki nama Allah. Yang Allah itu wal awwal wal akhir wal zahir wal ba, di dalam dirimu dan di luar dirimu. Itulah hidup. Temui itu. Bagaimana caranya? Prosesnya itu tadi. Sampai kudu duweni guru akhirat. Itu yang menyambung, yang mempunyai sirul asror untuk menyambung nomor sampai terhadap Allah. Beres pun wonten mau prosesi. Wis ya, cukup sedaya nggih wonten kinerja lain setelah ini gitu. Nek sampean kurang puas mengke saged WA. Ngaten nggih? Ing nomor kula. Pun Pak Camat nyuwun izin sedaya apapun yang sudah kami sampaikan kami urai, bila mana banyak kekhilafan, kurang nyaman dalam hati jenengan atau banyak kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan panjenengan, saya atas nama pribadi Mukhlason Rosid minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.